Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 2 sedang berada di Museum Wayang Kota Tua Jakarta. Mari kita mengenal warisan budaya Betawi di Museum Wayang Kota Tua. Halo teman-teman semua, selamat datang di kawasan Kota Tua Jakarta, jantung sejarah ibu kota yang menyimpan berbagai peninggalan budaya dari masa ke masa. Di antara deretan bangunan tua berarsitektur kolonial, berdirilah sebuah tempat yang menyimpan kekayaan seni pertunjukan tradisional Indonesia, Museum Wayang. Museum ini tidak hanya menampilkan tokoh-tokoh wayang dari berbagai daerah, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang budaya Betawi, sejarah kolonial, hingga perjalanan bangsa kita dalam melestarikan seni warisan leluhur. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri setiap sisi Museum Wayang, mulai dari sejarah berdirinya, kisah bangunannya yang berusia lebih dari 3 abad, jenis-jenis wayang yang dipamerkan, hingga nilai-nilai moral dan spiritual di balik setiap tokohnya. Gedung Museum Wayang memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya menjadi pusat pelestarian seni pewayangan Indonesia. Bangunan ini pertama kali berdiri pada tahun 1640 sebagai De Oude Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Lama yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat ibadah bagi orang Eropa yang tinggal di Batavia. Pada tahun 1732, gereja tersebut diperbaharui dan berganti nama menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk. Namun, keberadaannya tidak bertahan lama karena gempa bumi besar yang mengguncang Batavia pada tahun 1808 menghancurkan sebagian besar bangunan tua di kawasan itu, termasuk gereja tersebut. Setelah kehancurannya, lokasi bangunan ini digunakan untuk berbagai keperluan administrasi pemerintahan kolonial selama bertahun-tahun. Memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 1939, bangunan baru di kawasan tersebut difungsikan sebagai Gereja Katolik St. Maria de Fatima, menandai perubahan besar dalam pemanfaatannya. Barulah kemudian pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihfungsikan bangunan tersebut menjadi sebuah museum. Pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur Ali Sadikin secara resmi meresmikannya sebagai Museum Wayang. Sejak saat itu, gedung ini menjadi simbol penting pelestarian seni pertunjukan wayang dari seluruh Nusantara dan menyimpan ribuan koleksi yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Wayang bukan hanya sekedar hiburan. Bagi masyarakat Betawi dan bangsa Indonesia, wayang adalah sebagai media dakwah, pendidikan moral, dan refleksi kehidupan manusia. Dalam tradisi Betawi, terdapat beberapa jenis wayang, yaitu wayang kulit Betawi dan wayang golek Betawi. Ceritanya seringkali menggabungkan kisah Mahabharata, Ramayana, dan cerita lokal dengan bumbu khas Betawi, yaitu lucu, jujur, dan syarat nasihat. Wayang menjadi cerminan nilai-nilai Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Betawi. Nilai moralnya seperti sabar, jujur, dan amanah tersirat dalam setiap kisahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Quran Luqman ayat 17, yaitu, "Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang baik, serta cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu." Nilai-nilai inilah yang membuat wayang tetap hidup dan relevan di tengah zaman modern. Saat melangkah ke dalam museum,
Pengunjung akan disambut dengan ratusan koleksi yang luar biasa. Hingga kini, Museum Wayang memiliki lebih dari 4.000 jenis wayang dan boneka tradisional dari berbagai daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, wayang kulit purwa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dibuat dari kulit kerbau yang ditata halus menggambarkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Tokoh seperti Arjuna, Bima, dan Semar menjadi lambang kebijaksanaan dan kesetiaan. Kedua, wayang golek Sunda dari Jawa Barat. Berbentuk boneka kayu 3 dimensi, tokoh seperti Cepot, Dawala, dan Gareng dikenal karena kelucuannya, namun penuh petuah bijak. Ketiga, wayang Betawi, wayang khas Jakarta yang menggabungkan unsur Jawa, Arab, dan Tionghoa. Dialognya menggunakan bahasa Betawi dengan gaya khas yang ringan dan humoris. Keempat, wayang Potehi, Tionghoa, boneka tangan khas Tiongkok Selatan yang digunakan oleh etnis Tionghoa di Indonesia sejak abad 19. Ceritanya berisi petualangan dan kebijakan moral. Kelima, wayang Bali, mempunyai warna mencolok dan bentuk lebih dekoratif, sering digunakan dalam upacara keagamaan dan tarian ritual. Keenam, wayang Papua dan wayang internasional. Museum ini juga memiliki koleksi dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, India, bahkan Prancis. Selain wayang, museum ini menyimpan topeng tradisional, alat musik gamelan, lukisan, dan peralatan mendalang yang pernah digunakan para seniman legendaris. Setiap koleksi ditempatkan di ruang tematik seperti ruang wayang kulit, ruang wayang golek, ruang boneka dunia, dan ruang internasional. Pengunjung dapat melihat bagaimana ragam budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai daerah menyatu di suatu tempat yang bersejarah ini. Gedung Museum Wayang memiliki arsitektur yang khas. Dengan gaya neoklasik kolonial, berpadu dengan elemen arsitektur Betawi yang sederhana dan hangat. Struktur bangunannya sangat kuat, dengan dinding tebal dan langit-langit tinggi untuk menyesuaikan iklim tropis. Di bagian depan, tampak jendela besar berdaun ganda, sangat ciri khas bangunan kolonial Belanda. Di halaman belakang museum, terdapat makam Jan Peterszoon Coen, yaitu Gubernur Jenderal VOC pada abad ke-17. Ini menjadi bukti bahwa gedung ini merupakan bagian penting dari sejarah Batavia. Arsitektur yang klasik dan indah membuat museum ini tidak hanya menarik dari sisi budaya, tapi juga arsitektural dan fotografi. Museum Wayang bukan hanya tempat penyimpanan benda bersejarah, tapi juga pusat edukasi budaya bagi masyarakat dan pelajar. Di sini sering diadakan berbagai kegiatan seperti workshop pembuatan wayang kulit dan wayang golek, pelatihan mendalam, pertunjukan wayang interaktif untuk anak-anak, pameran temporer tentang seni tradisional Indonesia. Kegiatan ini membantu menanamkan nilai-nilai karakter bangsa seperti kreatif, mandiri, dan cinta budaya sendiri, sejalan dengan visi pendidikan karakter nasional. Wayang Indonesia sendiri telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2003 sebagai warisan budaya tak benda dunia atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, sebuah pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dalam setiap tokoh wayang terdapat filosofi kehidupan. Tokoh seperti Semar misalnya menjadi simbol kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Pesan moral ini selaras dengan nilai spiritual dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Wayang mengajarkan bahwa kemuliaan bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari akhlak dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya seni wayang tidak lekang oleh waktu, karena di balik pertunjukannya tersimpan ajaran hidup yang mendalam. Museum Wayang bukan hanya bangunan tua, tapi sebuah jendela untuk melihat perjalanan peradaban bangsa. Di dalamnya,
kita bisa menemukan semangat kreativitas, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kunjungan ke Museum Wayang, kita diajak untuk mencintai budaya lokal, menghormati sejarah, dan menjaga warisan budaya. Sebagaimana pesan dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Melestarikan budaya adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita hari ini di Museum Wayang Betawi. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencintai, menjaga, dan mewariskan kebudayaan Indonesia kepada generasi mendatang. Museum Wayang, warisan jiwa, cerminan bangsa.